ini bisa mendatangkan dua kubu yang sedang berseteru, contoh misalkan, atau dua kubu yang sedang berbeda pendapat, bisa juga. Pokoknya apa mau diketemukan di sini di podcast versusnya Oprah. Ini kita kedatangan, ada yang lagi viral-viralnya dari 1 bulan sampai sekarang itu nggak pernah terus media online, TV, pokoknya semua diraup. Ini dia Pak Dodi Sudrajat yang biasa dipanggil Dedi. Halo. Kasih busuk dulu, apa kabar Pak? Alhamdulillah, Mbak Niki baik. Akhirnya kita dipertemukan ya. Akhirnya dipertemukan juga. Karena banyak banget nih dari minta kayak coba dong, tolong dong diketemuin dong Pak Dedi sama Nikita gitu. Sekarang kita masih belum tahu apa benar Pak Dedi ini ayah kandung almarhumah. Oh gitu. Ini jawab nih sekarang nih. Jawab. Boleh. Wow, ini jadwalnya padat loh. Enggak, jangan gitulah. Ntar digot. Jadi nggak tahu itu berita, tapi yang jelas memang Dedi ayah kandungnya Vanessa. Kandung Nesa itu darah daging Dedi. Kenapa itu berita itu? Karena Vanessa kalau manggil kakak saya dan kakak mama. Pawah mama. Jadi dia juga ada fotonya tuh ya di dompetnya dia kalau itu papah mamahnya itu pada kakak saya. Kandung. Gitu, kakak kandung. Seperti itu karena Vanessa ini kan ditinggal sama mamanya umur 10 tahun. Sementara Dedi 12 tahun single parent, nggak menikah. Belum menikah artinya maksudnya belum. Kenapa? Jadi dia tuh menginginkan seorang figur mamah. Jadi tahun itu kan Dedi single parent tuh, mendidik, menjaga, merawat si Vanessa sama Mayang itu dua merindukan sekarang. Bahkan di tahun ketiga setelah mamanya meninggal tuh dia lagi gitu. Kenapa Dedi nggak menikah lagi? Jadi buat temenin aku. Jadi buat apa? Gitu. Jadi aku punya mama lagi. Tapi kan nggak semudah itu seorang anak meminta menikah lagi. Nggak semudah itu gitu. Karena nanti akan menjadi satu masalah lagi sama anak-anak gitu kan. Kalau mau menikah sama saya berarti harus menikah juga sama anak-anak. Nah, itu yang membuat jadi kakak saya ini, kakak ipar saya itu dianggap sebagai itu. Di samping itu juga waktu Vanessa umur 10 tahun, waktu Vanessa itu baru lahir kan dengan kakak ipar saya juga lahir juga. Jadi bedanya tuh dua bulan sama. Oh, yang cewek wawancara juga. Kakaknya itu Cynthia, itu kakak. Jadi bedanya 2 bulan setelah Vanessa lahir. Kakak ipar saya bulan Desember. Kakak ipar saya lahirnya bulan Februari. Februari itu karena istri saya itu kerja, jadi udah nggak bisa nyusuin secara eksklusif ASI-nya. Nah, susuin lah sama kakak ipar saya selama 1 tahun itu. Si Vanessa ini. Jadi kayak udah kayak mama Vanessa itu gitu. Jadi memang hubungannya tuh udah deket banget sama. Nah, disitulah itu. Jadi dia menganggap itu mamahnya. Jadi kemana-mana. Jadi kakak sama kakak saya tuh Gandhi itu dianggap mamahnya. Gitu ceritanya. Apa buktinya Pak Dodi adalah ayah kandungnya Vanessa? Buktinya. Ayo. Ya buktinya. Ya ada kan dari teman-teman Vanessa SMP. Jadi aku tuh punya teman namanya Mail. Jadi kelasnya Vanessa. Terus Mail tuh bilang, iya emang Vanessa pernah cerita kok kalau itu adalah ayah tirinya. Nah, jadi apa buktinya kalau Pak Dedi ini bapak kandungnya Vanessa Angel? Ya buktinya ya ada saya nikah, ada akte kelahirannya. Apalagi yang mau dibuktikan? Bisa jadi saya yang dimarah-marahin. Jadi pada saat Pak Faisal urus semuanya itu, terus saya bilang ke Pak Faisal, sebenarnya kalau misalnya pada saat itu nggak terblow up nih ya, saya sebenarnya mediasi pada saat itu, Pak. Sebenarnya saya pengennya hak asuh bersama, tapi setelah saya lihat kok suratnya itu yang ngurus yang itu hak asuh tunggal. Jadi Pak Faisal dengan istrinya kok nggak ada sayanya. Saya kan pengennya asuh bersama yang tadi saya bilang kan, ini enggak gitu loh. Terus akhirnya di situ dia marah-marah gitu, ini kayaknya nggak bisa terjadinya gitu loh. Tapi ini Pak Dodi, ini sebenarnya terakhir Pak Dodi. Setelah aku pelajari segala macam, kenapa Vanessa malah memberikan hak warisannya di asuransi? Pak Dodi itu jahat. Iya, itu kan tanda tanya besar seharusnya. Kayak dari itu, makanya kan saya dari awal saya nggak mau bicara tentang hal-hal yang Mbak Diki sampaikan ke saya. Biarkan orang melihat gitu, jawab dari
jawaban dia sendiri gitu, berpikir oh ya nih kayak Mbak gitu, nggak mungkin lah begini begitu. Saya nggak mau membela diri atas apa yang tadi Mbak Niki, biarkan orang itu menjawab dari semuanya itu. Ya benar, saya juga nggak tahu kok mempunyai asuransi yang manfaatnya gitu. Saya nggak tahu sampai Bang Milano yang telepon ke saya, Om itu dulu waktu di Surabaya, kaget saya kan gitu loh. Jadi itu yang membuat menurut saya setiap pertanyaan tuh ada jawabannya ya di situ-situ juga lah. Di situ gitu. Apa yang netizen jawab sebenarnya nggak usah saya jawab, ada jawaban. Padahal kan kalau mau diganti sebetulnya hak waris itu bisa kapan aja. Iya. Ya kenapa nggak diganti ya? Saya nggak ya. Itu maksudnya itu pertanyaan tanda tanya besar, hak warisan itu tidak diganti. Kenapa masih tetap namanya Pak Dodi? Tapi kan nah, coba jawab netizen. Ya biasanya jadi Mr. Pak Dod. Iya, lebih pinter ya. Okay. Iya. Pak Dodi, terakhir ketemu Gala itu 3 minggu yang lalu ya. Hitungannya lupa saya, tapi kurang 3 minggu sudah nggak ketemu dengan Gala. Kangen pasti. Kangen. Banyak. Mau sih nyamperin ke sana gitu. Pengen keluar minta supaya dibawa untuk kita dibawa ke keluarga. Main maksudnya. Main, ya. Pasti insya Allah diizinin. Iya, insya Allah. Kan Pak Dodi juga kakeknya. Iya. Oke lah Pak Dodi, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Versus. Selamat ulang tahun. Ya udah kalau begitu Pak Dodi, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Mbak.